Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novita Reski Anugrah dengan NIM 2504318, mahasiswa dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Pada video project kali ini, saya akan membahas materi tentang pendapatan nasional sebagai bagian dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pendapatan nasional adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang sangat penting. Melalui materi ini, kita akan mencoba memahami bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari individu hingga perusahaan, membentuk kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Nah, secara umum, pendapatan nasional itu berfungsi sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara. Dengan mengetahui pendapatan nasional, kita bisa mengukur tingkat produksi barang dan jasa, distribusi pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat. Materi ini itu penting karena membangun dasar pemikiran ekonomi yang akan sangat berguna ketika kita mempelajari topik ekonomi lebih lanjut. Dalam praktiknya, pendapatan nasional juga sering digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan fiskal dan moneter, serta oleh lembaga nasional untuk membandingkan kondisi ekonomi antar negara. Dalam ekonomi mikro, fokus utama adalah pada perilaku rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menyediakan faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Nah, sementara perusahaan menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, interaksi antar rumah tangga dan perusahaan ini menghasilkan balas jasa yang nantinya dihitung sebagai pendapatan nasional. Jadi, walaupun pendapatan nasional terlihat seperti makroekonomi, akar dari perhitungannya sebenarnya berasal dari ekonomi mikro, yaitu bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ialah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi yang saya sampaikan ini itu tentunya untuk menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Terus kita bisa membedakan PDB, PNB, NNP, NNI. Terus kita juga bisa memahami komponen dan distribusi pendapatan nasional, mengetahui metode perhitungan dan rumusnya, dan mengerti manfaat serta keterbatasan dalam praktik ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian pendapatan nasional. Oke, pendapatan nasional dapat didefinisikan sebagai total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Eh, Umumnya 1 tahun ya. Faktor produksi tersebut meliputi tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Nah, kita sebutkan tadi ya. Lalu dengan kata lain, pendapatan nasional adalah hasil akumulasi dari semua aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di dalam negara. Pendapatan nasional memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian, sehingga dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya faktor produksi dan balas jasa. Setiap faktor produksi menerima balas jasa yang berbeda. Ada 4 ya, tadi ada 4. Yang tenaga kerja itu menerima upah dan gaji. Terus yang kedua, tanah atau properti tentunya menerima sewa. Terus yang ketiga, modal. Modal itu dia menerima bunga. Dan yang keempat, kewirausahaan itu pastinya menerima laba. Balas jasa inilah yang membentuk pendapatan nasional. Misalnya nih, ketika sebuah perusahaan memproduksi barang, tenaga kerjanya dibayar upah, pemilik tanah dibayar sewa, modal yang digunakan dibayar bunga, dan pengusaha memperoleh laba. Semua balas jasa ini jika dijumlahkan dari seluruh perusahaan dan rumah tangga akan membentuk angka pendapatan nasional. Nah, jadi faktor produksi dan balas jasa itu dia berbeda-beda. Yang seperti tadi, tenaga kerja menerima upah dan gaji. Nah, jadi ketika keempat faktor ini digabungkan, nah itulah akan membentuk sebuah angka pendapatan nasional.
Selanjutnya ialah konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ini ada beberapa konsep yang penting yang biasanya digunakan untuk menganalisis pendapatan nasional. Uh, ada 4. Yang pertama ialah produk domestik bruto atau PDB atau GDP. Terus yang kedua produk nasional bruto PNB atau GNP. Terus yang ketiga produk nasional neto atau NNP. Dan yang keempat pendapatan nasional neto NNI. Nah, yang pertama tadi ialah produk domestik bruto ya, atau biasa disebut dengan GNP atau PDB. Nah, ini tuh adalah nilai seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara tanpa memperhatikan kewarganegaraannya. Terus yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Nah, produk nasional bruto ini adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Terus yang ketiga itu produk nasional neto atau NNP. Ini adalah PNB dikurangi depresiasi atau penyusutan. Terus yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, di mana NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah sama subsidi. Nah, sehingga lebih mencerminkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Nah, konsep-konsep ini atau keempat konsep ini digunakan sesuai tujuan analisisnya. Misalnya, untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat, produktivitas, atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi, apa konsep-konsep ini digunakan sesuai dengan apa yang akan dianalisis. Ini kita lebih kembangkan lagi. Yang pertama tadi adalah produk domestik bruto ya. PDB adalah nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu. Misalnya nih, sebuah perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan memperoleh barang di sini. Tetap dihitung sebagai PDB Indonesia karena lokasinya di dalam negeri. Nah, PDB ini biasanya menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan untuk membandingkan performa ekonomi antar negara atau antar periode waktu tertentu. Jadi, PDB ini biasanya menjadi indikator utama nih dalam pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi sebuah pembanding. Ya, pembanding untuk periode yang kemarin sama yang sekarang itu perbandingannya dilihat dari si PDB ini. Terus tadi yang kedua ialah produk nasional bruto atau PNB, di mana PNB ini menekankan pada kepemilikan faktor produksi, bukan lokasi. Nah, misalnya warga negara Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri, hasil produksinya tetap dihitung sebagai PNB Indonesia. Perbedaan utama antara PDB dan PNB ini adalah PDB fokus pada lokasinya, sedangkan PNB itu fokus pada kepemilikannya siapa. Nah, terus untuk yang ketiga dan keempat itu tadi produk nasional neto dan NNI tadi ya. NNP diperoleh dari PNB dikurangi penyusutan atau depresiasi barang modal. Penyusutan ini mencerminkan berkurangnya nilai barang modal karena penggunaannya. Terus NNI yang ini, NNI, nah dihitung dari NNP dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi sehingga memberikan gambaran pendapatan real yang diterima oleh masyarakat. Konsep ini sangat penting karena tidak semua pendapatan yang dihasilkan perusahaan langsung menjadi milik masyarakat. Ada faktor pajak dan subsidi yang mempengaruhinya. Nah, jadi NNI NNP ini itu penting karena tidak semua pendapatan yang dihasilkan perusahaan itu menjadi milik masyarakat langsung, karena ada faktor pajak dan subsidi yang mempengaruhi di dalam peristiwa-peristiwa yang bersangkut paut sama konsep ini. Nah, ini mengenai konsep pendapatan nasional. Dan komponen pendapatan nasional itu
Tadi ada empat, itu ada upah dan gaji. Upah dan gaji itu tentunya untuk tenaga kerja. Terus yang kedua sewa. Sewa itu pastinya untuk pemilik tanah. Terus yang ketiga bunga. Bunga untuk pemilik modal. Dan yang terakhir atau yang keempat itu laba dan tentunya untuk kewirausahaan. Nah, pemahaman komponen ini eh, membantu kita mengetahui bagaimana distribusi pendapatan dalam perekonomian, siapa yang mendapatkan bagian terbesar, dan bagaimana hal itu mempengaruhi konsumsi masyarakat. Untuk metode perhitungan pendapatan nasional itu ada tiga metode perhitungannya. Memang ketiga metode ini berbeda cara menghitungnya, tetapi pada akhirnya menghasilkan angka pendapatan nasional yang sama. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk metode yang pertama itu ialah metode produksi, di mana metode produksi ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah di setiap sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara nilai output dan nilai input antar sektornya. Nah, secara matematis dapat dituliskan pendapatan nasional sama dengan nilai dari nilai tambah sektor. Nah, metode ini menekankan kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian secara keseluruhan. Nah, untuk metode yang kedua itu metode pendapatan. Metode pendapatan ini menghitung seluruh balas jasa faktor produksi. Rumusnya itu Y sama dengan upah tambah sewa, tambah bunga, tambah laba. Metode ini relevan dalam ekonomi mikro karena menyoroti pendapatan yang diterima individu dan perusahaan sebagai pemilik faktor produksi. Nah, untuk yang ketiga atau metode ketiga itu metode pengeluaran. Metode pengeluaran ini melihat pendapatan nasional sebagai hasil dari pengeluaran ekonomi. Rumusnya itu eh, Y sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah terus ditambah sama ekspor dikurangin sama impor. Nah, pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian di suatu negara itu. Apa sih manfaat dan keterbatasan dari pendapatan nasional? Uh, Manfaatnya itu yang pertama ialah indikator pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua, dasar perumusan kebijakan ekonomi. Terus yang ketiga, alat perbandingan antar negara. Terus tentu ada keterbatasan dong di pendapatan nasional ini. Yang pertama itu nggak mencerminkan pemerataan pendapatan. Terus yang kedua, sektor informal tidak tercakup. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi itu ialah pendapatan nasional itu mengukur total pendapatan faktor produksi dalam suatu negara. Lalu konsep utamanya itu ada PDB, PNB, NNP, NNI yang membantu menilai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terus komponen utama ialah ada empat tadi, ada upah, sewa, bunga, dan laba. Lalu tiga metode perhitungannya ada produksi, pendapatan, dan pengeluaran yang menghasilkan, walaupun perhitungannya beda, tapi akhirnya menghasilkan angka yang sama. Terus, pendapatan nasional ini berguna atau berfungsi atau bermanfaat sebagai indikator ekonomi dan dasar kebijakan, meski memiliki keterbatasan seperti tidak mencakup pemerataan pendapatan dan sektor informal. Nah, itulah sedikit materi dari saya mengenai pendapatan nasional. Semoga materi ini sedikit membantu teman-teman untuk memahami mengenai pendapatan nasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.